Kita disebut orang-orang percaya. Maka itu nggak lucu kalau kita nggak percaya. Lebih lucu lagi kalau kita nggak tahu siapa yang kita percayai. Betul? Lebih lucu lagi kalau kita sudah disebut orang percaya, nggak percaya, lalu tidak tahu siapa yang dipercayai, lalu tidak mau percaya juga. Betul nggak? Lebih lucu lagi. Nah, ternyata kata percaya atau iman itu hal yang sulit dilakukan. Mengapa sulit? Karena kita ini semua hidup, apalagi di luar Indonesia, based on facts. Betul nggak? Semuanya mau lihat fakta. Semuanya mau lihat fakta. Nah, maka itu kenapa dulu dari negara barat iman itu sampai ke Asia. Betul? Tapi sekarang kebalik. Justru banyak orang barat yang dulunya Kristen jadi ateis, malah tidak mau sebut Christian. Kenapa? Karena semuanya based on fact. Semuanya mau dengan fakta. Mana faktanya? Mana faktanya? Nah, sejak itulah gereja itu merosot di negara barat. Maka nggak kaget kalau kita lihat kekristenan makin hancur di negara barat itu. Nah, hari ini kita akan belajar soal iman itu. Ya, saya nggak bahas banyak. Kata iman, percaya itu sudah makanan kita hari-hari. Hari-hari kita dengar iman, percaya. Tapi yang penting sekarang bagaimana kita bisa percaya. Oke? Nah, mengapa banyak orang percaya dengan sebutan kata lain Kristen itu bisa tidak percaya? Maaf, karena banyak pengajaran di dalam gereja yang menyelewengkan kata percaya itu atau kata iman itu. 99% sekarang ini, apalagi orang-orang karismatik. Betul nggak? Akhir-akhir ini kata karismatik sudah sangat jelek image-nya, kesannya itu. Kenapa jelek? Padahal kata karismatik itu alkitabiah. Karena pengajaran yang salah tentang iman. 99%. Kalau kita mendengar kata iman, kita mendengar khotbah-khotbah dari tele-evangelis, para penginjil di TV itu sudah melenceng jauh soal iman itu. Nah, karena pengajaran yang salah, maka kita pun jadi ikut salah. Coba kita lihat Yudas ayat 20. Yang bawa bahasa Inggris, tolong lihat. Ada Bapak Gembala bersama Ibu sama Lawrence bawa bahasa Mandarin. Kita lihat kata itu. Ada kata yang penting. Perhatikan kata itu. Bangunlah dirimu di atas apa? Dasar imanmu yang paling suci. The most holy faith. Yang bahasa Inggris ada terjemahan lain dengan samping kata itu? Bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Oh, Indo. Inggris? Itu 20 ya. Gimana Pak Gembala? But you, dear friends, build yourself up in your most holy faith and pray in the Holy Spirit. Most holy faith. Bagaimana cungunya? Semua ada kata itu apa? Indonesia kan coba, jangan bahasa Mandarinnya, nggak ngerti nanti kita. Iman, iman yang kudus. Ada iman atau firman? Firman di sini dikatakan. Oh, firman, bukan iman ya? Firman yang centau, firman yang benar untuk membangun diri. Oke. Nah, cara kita lihat, kalau ada the most holy faith, ada iman yang paling kudus, ini luar biasa, saudara. Hanya iman yang punya tingkatan-tingkatan dalam bahasa Alkitab itu yang paling kudus. Berarti ada iman yang kudus, betul tidak? Ada iman yang setengah kudus, ada iman yang tidak kudus, berarti ada iman juga yang sangat tidak kudus. Boleh nggak kita pakai pengertian ini? Nah, kalau begitu, iman apa yang kita pakai dan kita harapkan dalam hidup? Ini yang kita harus teliti betul-betul. Maka kalau ada pilihan apa saja yang kita harus milih, kita milih yang apa? Ayo, kalau apa saja, mau beli buah, mau beli baju, mau beli rumah, mau beli mobil, kalau ada pilihan, pasti kita milih yang apa? Paling baik dong. Nah, maka kalau ada iman yang paling kudus, lalu ada iman model-model lain, ya tentunya kita harus milih yang paling kudus. Nah, jadi kalau kita bicara iman, maaf saya ulangi lagi, 99% gereja karismatik bicara iman selalu bicara aku harus punya mobil baru, rumahku lebih bagus, uangku lebih banyak, cincinku berlian dari setengah karat harus sampai sekarat. Misalnya aku sudah pakai kalung 15 gram, harus nikah sampai 15 kilo. Kalau lucu, 15 kilo. Oke, nah iman yang apa sekarang ini? Sungguh saudara menyedihkan.
Justru dalam gereja sendiri kita mendengar banyak kesaksian-kesaksian tentang iman yang tidak kudus. Maaf, ketika kita mendengar kesaksian, saudara saya baru beli rumah yang sekian M, dan di situ ada orang-orang miskin yang datang, itu nggak nyakitin hati tuh. Betul nggak? Itu kan nyakitin hati. Untuk apa? Saudara saya baru dapat jam Rolex yang tipe baru. Ngerti contoh-contoh ini saudara? Kalau gitu kan, wah saya baru dapat istri baru. Wah celaka dong kalau begitu. Ayo, iman yang bagaimana dalam hidup ini? Akhirnya begitu banyak orang Kristen jadi iritasi untuk ingin lebih dari yang sudah disaksikan. Kita lihat Ibrani 11 ayat yang ke-6. Apa yang Papa kita minta dari kita? Untuk apa saja dalam hidup ini? Papa kita mengatakan semua harus didasari dengan apa? Iman. Sebab tanpa iman kita tidak bisa bagaimana? Ayo, kalau kita nggak punya iman, kita tidak bisa berkenan, kita nggak bisa tahu, kita nggak bisa kenal Papa itu siapa. Jadi iman itu dari awalnya bukan untuk materi, untuk kaya, untuk sukses, untuk punya jodoh yang cakep, yang cantik. Tidak, saudara. Iman itu dari awal hanya untuk bisa mengenal siapa Papa kita itu. Kenapa perlu iman? Karena kita nggak bisa lihat dia. Nah, segala sesuatu yang kita nggak bisa lihat itu harus pakai iman. Nah, iman yang benar harus kita mulai dari pengenalan kita kepada Papa. Kenapa Tuhan Yesus berkata belajarlah dari anak-anak kecil? Lihat anak-anak kecil, itu luar biasa. Yang sudah punya anak pasti tahu ini. Yang belum pun akan tahu kalau saudara ngerti hidup anak-anak. Ya, karena Cik Louis sudah setahun gak datang ke Sydney karena Oktober tahun yang lalu dan baru Oktober lagi. Terus ngelihat anak bungsunya keluarga Iwanko, ya sudah hampir 2 tahun. Nah, ada perubahan yang luar biasa. Apa perubahannya? Dari bayi, terus dari bulan ke bulan bertumbuh. Bukan cuma tambah besar, tambah pintar ngomong, bisa ini, bisa itu, lucu. Tapi yang penting pengenalannya kepada papa mamanya. Betul tidak, saudara? Nggak mungkin anak kecil itu decrease, tapi increase, akan naik terus. Oh, tambah tahu papanya mau ini. Oh ya, tambah tahu papanya mau ini. Bertumbuh. Nah, salah satu yang luar biasa dari Tristan. Ya, tadi saya lihat perubahan yang saya nggak pernah lihat. Terakhir saya kesini Juli yang lalu. Dia tuh suka nolong. Ya, dia tuh suka nolong orang. Contohnya, waktu saya mau ambil air di dispenser, dia lari dong. Saya lari kenapa? Ternyata dia mau mencet untuk mengeluarin airnya itu, dan dia nggak mau ditolong. Terus tadi Saudara Iwan ngambil sandal untuk Cik Louis. Dia bisa ngerti kalau suruh naik sandal itu di depan kamar. Nah, ini yang saya heran, kenapa dia bisa mikir seperti itu? Dia ngerti apa yang papanya mau. Nah, seperti itu yang Tuhan ingin. Bayangkan kalau saudara punya anak, maaf ya jangan tersinggung ya, mungkin gak enak katakan ini. Bayangkan kalau saudara punya anak, dipelihara, dikasih makan semuanya itu, tapi goblok terus, gak bisa ngerti papa mama itu mau apa. Kira-kira bagaimana punya anak seperti itu? Setelah gitu nggak mau tahu, pokoknya minta, harus ada ini, harus ada itu, nggak ada nangis, meronta. Maaf, nah seperti itu hati Papa di surga. Kalau kita jadi anaknya, misalnya kapan sih kamu jadi Kristen? Wah, pokoknya opera house belum ada. Wah, lama sekali. Nah, tahun 73 loh opera house didirikan. Nah, bayangin selama itu jadi Kristen, tapi nggak ada peningkatan untuk mengenal ke Papa. Taunya minta saja. Kalau doa nggak dijawab, ngomel-ngomel, marah-marah, lalu ngungkit-ngungkit gituan, nggak inget kalau winter saya itu paling pagi datang ke gereja. Saya buka pintu duluan, saya ngurusin kabel, keyboard dan segala macam. Wah, masa saya minta mobil aja nggak dikasih? Masa Tuhan nggak mikir jerih payah saya? Kira-kira kalau Tuhan model kayak saudara, ini orang kayak gini diapain? Ngerti? Nah, iman kita itu untuk apa? Kalau saudara punya anak, lalu anak saudaranya percaya kepada saudara sebagai papa mama hanya untuk dapat sesuatu dan tidak mau tahu papa mamanya kayak apa, masa bodoh. Pokoknya aku dapat.
Sedih nggak kalau punya anak seperti itu? Nah, jadi Ibrani 11 ayat 6 itu mengajarkan iman yang kita miliki tujuannya adalah untuk bisa mengenal Dia lebih dalam lagi. Sebab tanpa iman tidak seorang pun akan ketemu dan memandang Tuhan. Kebutuhan kita sehari-hari harus jadi tanggung jawab kita sendiri. Kenapa kita Pausal berkata kalau kamu nggak kerja jangan makan? Itu nggak bisa kita minta, tidak bisa. Ketika kita dengar banyak pengajaran, saudara, saya punya karunia untuk mendoakan orang yang punya utang. Maju ke depan yang punya utang, tulis berapa jumlahnya. Saya akan doakan nanti. Wah, saya bilang ini kurang ajar betul pendeta kayak begini. Nah, kalau utang bisa didoakan lalu lunas, ayo utang bareng-bareng yuk. Terus cari pendeta itu, utang saya begini. Ayo kira-kira kalau saudara jadi Tuhannya, kan enak loh ya, pakai duit kamu masa aku suruh bayar, enak saja. Loh, betul tidak logikanya kan begitu, bukan saudara? Maka itu tentang iman kita harus cari yang paling suci. Karena itu ditulis di Alkitab. Pilih yang paling baik. Betul nggak? Milih apa saja. Saya percaya nggak mungkin kita walaupun kita nggak punya uang. Tapi kalau tahu ini lebih murah dari yang itu, ini jelek, ya kita tunggu lebih baik tunggu punya uang dong, baru beli yang bagus. Walaupun kita nggak punya uang, betul tidak saudara? Karena tahu ada yang lebih bagus. Nah, berapa tahun kita jadi Kristen? Persoalannya bukan berapa besar iman kita, berapa kecil iman kita. Persoalannya, apakah aku sudah makin kenal dengan papaku yang nggak pernah aku lihat ini? Karena kita nggak pernah lihat dia, jadi kita harus betul-betul bisa based on trust, bukan based on facts. Harus dasarnya adalah karena trust. Sulit dalam bahasa Indonesia saya mencari kata trust, karena Inggris gampang, ada belief, ada trust. Beda loh itu. Kita nggak sekedar believe, tapi percaya. Nah itu kata trust itu sulit dalam bahasa Indonesia. Berapa tahun kita jadi Kristen, kita nggak boleh not just believe, harus meningkat lagi besar trust Him. Mempercayai Dia dalam segala hal. Oke, kita lanjut lagi lihat kata iman itu tadi sebegitu tuh makin kuat di dalam dia. Saya suka memperhatikan firman ini soal iman itu. 2 Petrus pasal 1 mulai ayat yang kelima. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada apamu? Imanmu. Jadi semuanya, everything starts in faith. Katakan amin. Segala sesuatu dimulai dengan iman. Karena kita nggak pernah lihat Bapa, kita nggak pernah jumpa Tuhan Yesus juga. Semua kan karena iman, karena percaya. Oke, sebelum saudara pernah ke Sydney dari Indonesia dulu, lalu saudara naik pesawat, itu berarti saudara trust kepada pilotnya. Ya, bisa nggak dibawa ke New Zealand kalau pilotnya lagi mabok? Lu cepat jawab, bisa tidak? Bisa. Nggak, saudara nggak tahu Sydney sebelah mana, nggak pernah ke sini. Walaupun saya mau beli duduk dekat jendela, duduklah dekat jendela. Mau lihat sampai mana? Mana tahu. Betul? Itu kan karena percaya pada pilotnya. Nah, karena saudara nggak pernah lihat Sydney. Jadi segala sesuatu based on trust, not based on facts. Bukan fakta. Maka tuh jangan dikit-dikit ngomong faktanya mana? Faktanya mana? Ya. Kalau nggak ditonjok aja itu baru fakta. Sakit toh? Nah, itu fakta. Bukan itu iman kita. Oke, semuanya dimulai dari iman. Terus tambahkan dari iman itu apa? Ayo kalimat kedua, masih ayat 5. Tambahkan apa? Kebajikan, kindness. Inggrisnya apa? Kindness, goodness. Apa? Sungguhnya apa? Teksin. Itu apa artinya? Teksin dari perubahan baik. Ya, lihat itu. Oke, kita lihat ini. Dari iman ini yang kita harus tahu. Dan banyak anak Tuhan gak mau tahu ini. Dari iman itu harus kepada goodness, kebaikan, kebajikan, bukan yang lain-lain. Dari urutannya aja kita sudah belajar luar biasa. Oke, begini cara mempermudahnya. Kata goodness, kata kebajikan, teksin Mandarinnya, ya kebaikan. Itu boleh gak ada kalimat begini? Saya berbuat baik, berbuat kebajikan untuk diri saya sendiri. Loh, boleh nggak? Itu orang gila yang ngomong. Loh, kata goodness, kebajikan, itu selalu, lah ya terus kan, jangan berhenti. Itu selalu untuk orang lain.
maka itu percuma kita punya iman hebat, saudara. Tapi kalau langkah pertamanya sudah salah, selalu ke dalam diri sendiri. Aku beriman nanti punya apartemen dekat Opera House. Tidak salah. Terus tanya, untuk siapa? Nah, itu penting. Kalau apa saja yang kita buat dengan iman, selalu ada pertanyaan, untuk siapa? Maka iman kita nggak akan salah. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau saudara pengen punya rumah, apartemen dekat Opera House, untuk siapa? Cepat jawab. Ini pura-pura aja kita beriman semua begitu. Ayo, nggak salah toh. Untuk siapa? Kerjaan Tuhan. Iya. Terus diapain? Oke, kerjaan Tuhan. Terus diapain rumah itu kerjaan Tuhan? Ayo. Oke, di situ. Bagus. Iya toh, untuk kerjaan Tuhan manggil jiwa-jiwa, benar, supaya orang bisa datang. Berarti saudara nggak boleh tinggal di situ dong. Loh, iya toh, berarti saudara nggak boleh tinggal di situ untuk orang-orang kok. Nah, maka itu ini yang banyak kita nggak tanya. Saudara, saya baru beli kalung berlian. Wah, matanya bagus sekali, sekian banyak. Selalu tanya, untuk siapa? Walaupun untuk diri sendiri nggak akan dipakai, kan akan dirampok. Loh, jujur. Ayo, saudara punya uang banyak, beli kalung berlian. Jujur, pakai atau tidak? Pakai. Oke, kapan pakainya? Ayo, saya kejar lagi pertanyaan, kapan pakainya? Setahun sekali. Untuk apa? Waktu apa ada pesta? Oke, betul. Pertanyaan berikut, untuk apa saudara pakai walaupun sekali untuk pesta? Ayo jawabannya, untuk pamer. Loh, betul nggak? Nah, itu salah atau tidak? Serba salah. Beli nggak dipakai ya salah. Ngapain? Apa saudara sering undang orang setiap minggu berapa kali? Datang yuk pameran berlianku. Ya, lebih gila lagi nih orang. Sok bener kamu ngundangin orang hanya untuk lihat pameran, liatin berlianmu. Sudah salah. Dipakai juga salah. Kalau untuk penghiburan. Untuk penghiburan. Oke, mau berapa jam dihibur berlian? Saya tanya lagi. Loh, betul nggak? Terima kasih, itu pertanyaan bagus sekali. Ayo, dengar. Ini bagus untuk penghiburan. Ayo, saya peragakan. Jadi saudara mau taruh, digantung atau pakai sendiri, dihibur, muter-muter depan kaca. Aku cantik, keren, lebih lucu lagi dong. Apakah tiap hari bisa dihibur dengan berlian? Ayo, nah saudara, maka itu kita harus tahu untuk apa dan untuk siapa. Apapun juga yang kita kerjakan, untuk siapa? Lalu untuk apa? Bayangkan kalau semua kita melakukan iman dengan pertanyaan-pertanyaan ini, nggak ada iman yang salah lagi dalam diri kita. Jadi the next step, langkah berikut setelah kita punya iman, ini yang penting. Harus dengan sungguh-sungguh kamu berusaha menambahkan dari imanmu adalah kebajikan. Goodness, the sin, kebaikan itu pasti untuk orang lain. Selalu untuk orang lain. Tidak boleh stop hanya untuk diri kita sendiri. Tidak boleh. Apa saja yang kita buat dalam hidup ini. Satu kali saya tanya orang, jadi kalau kamu sudah bisa punya rumah, apartemen yang melihatnya ke laut, waterfront atau apa saja, lalu mau berapa jam sehari kamu duduk-duduk ngeliatin air? Loh, betul nggak? Ya mau berapa jam sehari? Nggak kerja. Loh, iya terjadi semua itu tanya untuk siapa ini? Kalau untuk jadi kesaksian. Iya. Mama orang lain nanti kan kepingin juga loh dia beriman. Oke, tidak apa-apa. Kalau semua teman kita hanya orang kaya, lah yang miskin. Dia merubah nasib. Iya. Nah, itu salah lagi merubah nasib. Merubah nasib bukan karena beriman kepada Tuhan untuk status sosial. Merubah nasib yang pertama adalah dari hukuman dosa menjadi orang benar. Itu yang benar. Alkitab mengajarkan justru kesaksian Kristus yang benar adalah lewat penderitaan dan kesulitan, bukan lewat kemewahan. Kita lihat semua saudara kita dalam hidupnya, mulai dari zaman Abraham, walaupun dia orang kaya, tapi berapa banyak kesulitan dihadapi dalam hidupnya.
Lalu kita lihat Paulus, kalau saudara baca 2 Korintus 11, yang dia daftarkan bukan keberhasilan pelayanan, bukan keberhasilan kekayaannya, tapi kependeritaannya. Betul nggak? Itu 2 Korintus 11. Apapun yang kita punya, tanyakan untuk siapa. Jadi dari iman, langkah pertama adalah tambahkan dengan sungguh-sungguh. Harus kamu berusaha kebajikan. Setelah itu dari kebajikan tambah pengetahuan, knowledge. Ada pengertian. Kita nggak boleh bodoh. Setelah Tuhan memberkati kita, iman kita terwujud, terjadi apa yang kita nggak pernah bayangkan. Lalu tambahkan pengetahuan, ada knowledge, ada pengertian untuk buat apa semuanya itu. Kalau tidak ada pengetahuan, maka kita jadi egois dalam hidup ini, saudara. Semuanya untuk aku, untuk aku, untuk aku. Kalau kita nggak punya pengetahuan yang benar. Yang ketiga, kita lanjut. Dari pengetahuan ditambahkan apa? Ayo, ayat 6. Pengetahuan ditambahkan apa? Penguasaan diri, menahan diri. Nah, ini penting. Saya tanya, Bapak, kenapa sampai di sini? Wow, Roh Kudus itu luar biasa. Kalau iman kita makin meningkat, berarti fasilitas dan kapasitas hidup kita jadi, ayo enlarge. Betul, lebih besar lagi. Nah, setelah semuanya jadi tambah seperti itu, kalau nggak punya self control, kita jadi tamak dan rakus. Kurang lagi, kurang lagi, kurang lagi. Ngerti nggak maksud ini, saudara? Saya cuma cerita saja ini, saudara ya. Sampai tahun 2009, saya bersyukur kepada Tuhan. Iman saya dilatih oleh Bapa di surga. Itu untuk beli rumah, untuk proyek pelayanan, itu baru ratusan juta. Tapi baru masuk tahun 2010, saya kaget. Saya mulai diajak melangkah untuk bisa mendapatkan sebuah tempat yang 1 miliar rupiah lebih. Logika saya berkata, nggak mungkin, mau dari mana? Ternyata ketika saya tahu untuk apa saya maksa dapat rumah itu, sampai sekarang pun kami nggak nempati, orang lain yang nempati. Dan ternyata bisa. Tuhan bukakan pintu. Nah, dari situ melangkah lagi. Dalam tahun ini saja ada 3 rumah yang harganya di atas 1 M semua. Dan Tuhan bukakan pintu. Lagi sekali bukan untuk kami berdua, tidak. Karena untuk pekerjaan Tuhan. Kami nggak pernah nempati itu dan berkembang terus dalam hidup ini. Nah, maka itu, kalau kita sudah mulai diberkati, harus ada self control. Bisa berkata, cukup Tuhan, buat kami itu cukup. Salah satu konsep kenapa Tuhan mempercayakan kami hal-hal seperti ini, karena Bapa surga melihat bahwa saya bisa berkata cukup dalam hidup ini. Dan dia tahu berapapun yang dia beri kepada kami, dia tahu berapa yang saya gunakan untuk diri sendiri. Maka itu dia tambahkan terus, tambahkan terus. Maka itu yang keempat ini penting, penguasaan diri. Harus bisa tahan diri. Untuk siapa? Terus setelah itu apa lagi? Dari tahan diri, ayo. Kepada penguasaan diri tambahkan apa? Ketekunan. Bahasa Inggrisnya bilang apa? Perseverance. Kenapa harus tekun? Saudara, karena masih banyak hal lagi yang Tuhan mau sediakan ke depan. Jangan puas dengan apa yang ada sekarang. Jangan puas. Ayo nambah lagi. Ayo tambah lagi. Tapi perlu tekun. Setia. Nggak boleh berubah-berubah. Sungguhnya samanya perseverance. Iya. Tekun, saudara. Apa ya? Konsisten di bagian itu. Setelah itu tambahkan apa lagi? Kesalehan. Ya, apa artinya cincian itu? Semu. Taat, nah bukan. Hidup dengan Tuhan, godly living, beribadah kepada Tuhan ya. Sungguh-sungguh. Iya. Nah, lihat itu. Kenapa harus tambah ini? Oh, saudara, saya nggak ada waktu ya. Kalau ini diuraikan, kita buat apa itu skema atau diagram grafik ini luar biasa. Dari iman saja sampai seperti ini. Hidup yang benar di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena Papa mau memperbesar lagi. Kalau kita nggak hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan, rusak semua itu. Belum selesai. Dari godly living, kesalehan, ditambah apa lagi? Nah, mulai menjelang akhir. Ayat apa? Apa? Kasih akan saudara-saudara, mengasihi saudara-saudara. Nah, sekarang di sini saya belajar dari Roh Kudus. Lalu ujungnya di mana berhentinya? Coba baca sama-sama. Di mana berhentinya iman itu? Semua lihat Alkitab. Setelah kasih akan saudara-saudara, itu yang saudara seiman. Maka terakhir apa? Baca 1, 2, 3.
kasih kepada semua orang. Ini yang saya kaget, sudah. Maka itu ketika gereja karismatik mengajarkan berkatanya stop untuk diriku, istriku, dan anak-anakku, maka firman ini dihancurkan. Ujungnya selalu kepada semua orang. Kalau Bapak suruh buat suatu, saya akan buat. Ternyata salah seorang karyawan hotel itu, Roh Kudus tunjukkan orang itu. Oh, saya tahu betul suara Bapak saya. Dia Islam, namanya Rizky. 2 malam nginep di situ. Oke, 2 malam tapi 3 hari. Ya, karena malam terakhir hari ketiga kami pulang jam 11 malam, jadi masih dihitung 3 malam. Saudara, akhirnya Rizky ini ngalami zaman Tuhan yang luar biasa. Nah, Pak Iwan itu melihat bagaimana cara saya melayani orang. Jadi saya tidak hanya stop untuk saudara-saudara seiman saja, karena saya akan ikuti ayat ini sampai iman itu kepada semua orang mendapatkan kasih yang sama. Nah, itu cara Tuhan bekerja dalam hidup kita. Maka itu cara gampangnya begini. Setiap akhir minggu atau setiap akhir bulan, masing-masing kita harus menanyakan, sampai akhir minggu ini, sampai akhir bulan ini, kemana imanku ini mengalir? Betul nggak? Kalau saya pakai Indo, kemana imanku ini mengalir? Jangan imannya stop untuk diri kita sendiri, tapi ayo iman itu kita teruskan sampai ke ujungnya, yaitu kasih akan semua orang. Coba kalau saya stop sampai di sini saja, apa yang terjadi kalau semua anak Tuhan menggenapi 2 Petrus 1 ini tentang iman itu akhirnya kemana? Enggak lama dunia akan percaya Yesus, sudah. Amin. Seringkali kita cuma stop hanya sampai diri kita sendiri. Beriman hanya untuk aku, untuk keluargaku, aku keluargaku. Yang penting anakku bisa sekolah Tuhan, visanya dapat Tuhan. Yang penting begitu. Tanggal 8 Oktober yang lalu, saya di Medan, di rumahnya Hendrik Novi. Kalau ingat Pak Samuel semua, yang 16 Mei waktu kita hari terakhir sebelum besok 17 Mei itu kami sama-sama di Medan. Lalu kita makan, ada 2 anak muda, anak remaja. Ini sepupu cousins. Ya, satu ini papa dengan mama, kakak beradik, orang Buddha. Nah, hari itu pertama kali saya ketemu 2 anak ini, namanya Vincent dengan Denny. Yang ngantar itu tante jauh, jadi nggak tante langsung. Ini keluarga Katolik, sangat diberkati. Nah, dia kenal pelayanan saya. Terus dia itu pengen, aduh saya itu punya 2 kemenakan jauh, pengen kalau bisa Pak Dani nolong mereka. Oh boleh, saya mau. Saya itu kalau ditawari anak saya akan ambil. Saya nggak mau tolak setiap anak yang Tuhan kirimkan kepada saya. Tapi saya nggak ada waktu, hanya hari Minggu sore jam 4, itu tanggal 16 Mei. Waduh nggak bisa, mereka ini orang Buddha, nggak mungkin mau ke gereja. Saya nggak ngajak ke gereja. Gereja mulai jam 4 kebaktian, saya minta datanglah setengah 4. Kalau dia mau pulang, mereka mau pulang-pulang. Kalau tidak, boleh ikut. Datang betul setengah 4. Saudara, karena saya sudah tahu kisahnya, maka saya begitu ketemu, saya peluk mereka satu persatu. Anak ini nangis, 2 ini nangis. Yang satu namanya Denny, itu sejak umur 7 bulan diasuh oleh neneknya dari pihak papa. Karena mamanya lari, jadi pengajar anak itu, papanya sakit hati, papanya pun lari. Nah, mamanya sudah meninggal menurut neneknya, tapi bapaknya itu masih ada, tapi nggak tahu ada di mana. Nah, jadi sejak umur 7 bulan sampai anak itu umur kira-kira hampir 19 lah. Nah, terus yang satu Denny, itu mamanya ada, papanya tidak ada. Jamaat Tuhan. Terus saya bilang, mulai hari ini kamu 2 manggil saya papa. Saudara, setelah saya doakan, saya bilang, kamu mau pulang, mau ikut papa? Ikut akhirnya mereka. Dan itu pertama kali ke gereja seumur hidup. Pertama kali ke gereja. Setelah pulang gereja, kami ajak makan sama-sama. Terus saya merasa ini harus saya bawa. Saya bilang pada keluarga saya lewat telepon, saya belum pernah ketemu neneknya, saya belum pernah ketemu siapa-siapanya. Cuma saya bilang nanti waktu libur, jadi bulan Juni, saya mau ajak mereka ikut saya pelayanan. Jadi saya ongkosi mereka, saya berikan tiket ke Jakarta, saya ajak ke Bandung, saya ajak ke Denpasar, karena jadwal retreat saya begitu. Senang sekali mereka ikut keliling. Setelah itu, yang Vincent itu masih kelas 2 SMA, dia harus balik. Lah Denny ini sudah lulus, tapi nggak ada yang bisa nyekolahkan dia. Keluarga ini bukan keluarga mampu. Akhirnya saya tanya, kamu ingin kuliah apa? Pak, saya pengen kuliah interior design karena dia suka sekali. Baik, kamu cari daftar. Ternyata dapatnya di Trisakti. Kaget juga sih, mahal sekali. Sampai selesai 90 juta sekian. Saudara, iya. Tapi karena dia tahu, saya tahu ini sekolah terbaik, kamu maju.
Selalu saya bilang itu, tanya, nyicil boleh tidak? Itu pertanyaan saya nomor 1, nyicil dulu, boleh atau tidak? Boleh. Saudara, akhirnya dia kuliah sejak Agustus yang lalu. Senang sekali. Kemarin pagi waktu kami mau berangkat ke sini, dia bilang ke istri saya, "Ma, saya mau beli buku 70.000." Langsung istri saya kasih duit 70.000 untuk beli buku itu. Nah, saudara, tanggal 8 Oktober itu pertama kali neneknya mau ketemu saya. Saya belum pernah ketemu. Karena orang Buddha loh, sangat ketat. Naik becak di Medan pakai motor itu 5 orang 1 becak. Kami sampai heran. Jadi si Winston ini duduknya di boncengan belakang. 5 orang sampai saya ngajak Kevin dari Perth ya, dia foto-foto dulu di becak itu. Kalau saya mau lihat fotonya saya ada juga. Ada saudara, begitu saya keluar dari kamar, nenek itu bangkit dari duduk, saya disembah saudara. Dia bilang kamsia pakai bahasa Hokkien. Lalu yang punya rumah nerangkan, dia bilang sekarang saya kalau mati bisa tenang karena sudah ngurus Denny itu. Aduh, yang punya rumah sampai nangis dengan kata itu. Karena dia bilang selama ini saya tuh mikir, dia umur 72 tahun. Bayangkan ya, 7 bulan, sejak umur bayi 7 bulan dia pelihara sudah seperti anak sendiri. Saya tuh mikir siapa yang bisa ngurus dia nanti itu kalau saya mati. Nah, setelah ketemu Boksu, saya beli Boksu, saya sekarang bisa tenang. Lalu satu kalimat ini cerita, Boksu, tahu nggak apa perubahan anak itu? Sejak dia ketemu Boksu, cerewetnya luar biasa. Loh, dulu bagaimana? Kalau sehari nggak ada orang ngajak ngomong, dia nggak akan ngomong. Saudara tahu nggak kenapa dia jadi pendiam? Kan dia tertekan. Siapa orang tuaku, dia nggak pernah tahu. Luar biasa. Saya belum baptis dia, karena saya belum nantang dia untuk terima Yesus, tapi dia sudah rajin untuk ke gereja. Biarin dulu aja, nanti Roh Kudus akan kerja dalam dirinya. Vincent juga begitu. Ngerti kesaksian ini saudara? Maka itu kita akan sampai kemana? Muara iman kita itu kemana? Maka itu jahat kalau iman kita nyestop untuk diri kita sendiri. Jadi saya nggak akan berhenti untuk nyekolahkan orang, untuk mengangkat orang dari yang hancur sampai mereka akan jadi hebat. Ya, oke, saya lanjutkan. Jadi tahu sekarang muara iman kita kemana? Kita harus melangkah baik-baik. Lukas pasal 7. Saya percaya saudara nggak akan asing dengan kisah ini. Tapi seringkali banyak orang Kristen menyalahgunakan iman orang ini. Bukan kitab saudara. Tentang siapa Lukas 7? Ayo lihat. Mulai ayat 1. Yesus bagaimana? Tuhan Yesus bagaimana hari itu? Ya, tentang apa? Imannya siapa di situ? Ayo yang bawa Alkitab cepat lah. Imannya siapa? Perwira, dia jenderal di Kapernaum. Apanya yang sakit? Hambanya, budaknya. Oke, sakitnya bagaimana kondisinya? Sakit keras, hampir mati. Berarti kira-kira sudah kanker atau liver berat sekali sudah. Oke, nah saya kejar lagi. Kalau dia seorang perwira atau jenderal, ingat Israel pada zaman itu dijajah siapa? Ayo, negara mana menjajah kerajaan mana? Romawi. Oke, kalau dia jenderal di suatu daerah jajahan, berarti dia itu penjajah atau orang Israel? Penjajah pasti, berarti orang Roma. Kalau dia orang Roma, yang jadi budaknya itu sebangsa atau yang dijajah? Yang dijajah. Berarti yang sakit itu orang Yahudi. Pertanyaan lebih jauh lagi. Berarti jenderal ini sudah percaya Yesus atau belum? Secara fakta zaman itu belum. Tapi lihat ayat yang ketiga. Coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia bagaimana? Menyuruh beberapa orang tua Yahudi kepada Yesus untuk meminta supaya Yesus datang dan menyembuhkan hambanya. Nah, ini yang luar biasa. Karena pada akhir kisah itu, kita langsung lompat ke ayat yang ke-9. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, perkataan siapa ini tadi? Jenderal itu, perwira itu. Ia heran akan dia terus, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Mengapa Tuhan Yesus harus punya statement that kind of faith, iman yang seperti ini di antara orang Israel pun aku nggak pernah tahu. Bahkan di antara semua orang selama aku hidup, aku nggak pernah tahu. Kenapa Yesus ngomong iman ini? Mari kita belajar tentang iman ini. Oke, sebelum kita lari kepada perwira itu, maaf ya saya cuma ngomong. Di sini yang sudah keluarga nggak banyak. Oke,
Kalau orang tua kita di Indonesia punya pembantu, orang tua kita Kristen atau kita ini majikan Kristen punya pembantu, ya, walaupun sangat dihargai dikatakan gitu. Lalu dokter bilang, wah gawat sakitnya pembantu ini, hampir mati ini sudah, menular mungkin penyakitnya. Kalau kanker stadium 4 ini mungkin sudah. Wah, ayo jujur, Kristen-Kristennya kita kalau dengar dokter memvonis pembantu kita sudah setengah mati, ini kan hampir mati sebenarnya setengah mati, bukan? Kira-kira kita buat apa? Yang paling umum saja, umum ya, yang gampang saja. Paling gini, Mbok, ini gaji 4 bulan. Kalau nggak pelit, kalau pelit bilang, Mbok, ini gaji 3 bulan. Oh, pulang ya, manis sekali kita ngomong itu, Pak. Pulang ya, Mbok. Itu artinya apa kata-kata itu? Ayo ya, ngusir halus. Kata-kata gini, kalau mau mati jangan di sini repot, mati di rumah saja. Mau setengah mati, mau diapain? Tapi lihat iman perwira ini. Dia carikan Yesus. Lihat, ini bukan orang Yahudi. Imannya sudah kenal 2 Petrus 1 tadi. Sampai ke semua orang harus dikasih. Ini yang hebat sekali. Berapa kali saudara dengar khotbah tentang Lukas 7? Kalau kita orang karismatik yang salah, iman kita tidak kudus. Tuhan, terima kasih Tuhan, hari ini aku dapat khotbah yang menguatkan. Mama mertuaku sakit, Tuhan terima kasih, aku imani mamaku sembuh. Masih lumayan. Ada yang begini, Tuhan terima kasih, anjingku yang 4 juta itu mau mati Tuhan, aku pulangkan, doakan dia nanti supaya gak jadi mati. Wah, ini kurang ajar ini. Saudara, mari kita lihat imannya perwira ini. Nggak ada hubungan keluarga sama sekali. Ini orang lain, budaknya. Tapi dia taruhkan imannya untuk dia sembuh. Orang ini sembuh. Panggilkan dia. Mari kita jujur pada diri kita sendiri. Berapa banyak orang Kristen dengar tetangga yang sakit, Islam lagi misalnya, aduh kanker payudara, sudah bau. Paling-paling kasihan, maaf. Lah betul nggak? Kita nggak ada usaha untuk oke lah kita kasih uang untuk berobat. Kalau kita nggak bisa bawa ke rumah sakit, oke kita carikan obat-obat Tionghoa yang ramuan herbal atau apa saja. Paling cuma kasihan. Saya nggak ngomong saudara loh, umum saya bilang begitu tuh supaya nggak tersinggung. Ini karena wajahnya wajah tersinggung, mau marah kepada saya. Saudara, serius, kapan iman perwira ini ada di hidup kita? Kapan kita doa semalam-malaman berminggu-minggu? Kapan kita doa pagi walaupun winter? Kapan kita ikut berpuasa? Seringkali ketika orang tua sakit, anak sakit, tapi ketika orang lain sakit, kita masa bodoh. Berarti harusnya iman yang sama yang kita tangisi mama sakit, anak sakit, iman yang sama kita buat untuk orang lain juga. Nah, iman ini yang jarang dimiliki oleh gereja karismatik. Iman kita paksa untuk keuntungan kita sendiri saja. Kita harus bertobat dalam iman ini. Maka itu bulan ini saya belajar tentang iman model apa? Iman yang bagaimana kita kerjakan dalam hidup kita. Kalau Alkitab mengajarkannya seperti ini, tidak stop hanya untuk diri sendiri. Maka itu orang kaya kalau ketemu saya pasti takut, saudara. Kenapa? Saya nggak pernah minta duit mereka. Karena saya berani ngomong, saya lebih kaya daripada kamu. Bukan sombong, kenyataannya. Ayo sekaya-kayanya orang kaya saudara pernah kenal, ngeluruskan berapa ratus orang. Ngerti kata itu? Bukan saya sombong, tapi ini fakta. Kenapa kalau saya dengar ada kesaksian, saudara-saudara, puji Tuhan, aduh anak kami tiga dapat beasiswa. Begitu pulang kebaktian saya cegat, stop dulu. Kamu jangan cuma saksi anakmu dapat beasiswa. Itulah ketidakadilan. Rata-rata yang dapat beasiswa itu rata-rata anaknya orang kaya. Aneh bukan? Sudah kaya kok dapat? Ya karena pinter. Ya enggak mungkin dong ada orang ngasih beasiswa goblok-goblok ya rugi. Betul nggak? Siapa mau? Nah ini masalahnya, dengar dulu. Kenapa anak-anaknya bisa pinter? Habis kaya. Fasilitasnya banyak. Mau ngelesi guru banyak. Laptop punya. Semuanya pasti pinter dong. Nah begini kata saya pada orang tua itu. Bersyukur memang anak kalian dapat beasiswa. Tapi yang benar adalah tetap keluarkan biaya SPP mereka tiap bulan. Lalu beri kepada anak orang lain yang gak punya kesempatan. Nah,
Kalau yang pelit pura-pura budek. Katakan amin supaya pelit itu bertobat. Tahu budek kopok, nggak tahu kopok. Ayo kita bertobat. Kita sering kali ya tertawa dulu lah. Kita sering kali hanya bangga, tapi kita nggak pernah mikir what's next. Jadi kalau mau adil, keluarkan biaya SPP anak-anakmu bagi pada yang susah. Karena orang miskin pun harus diberi kesempatan untuk bisa pandai. Jangan hanya yang pintar yang dibeasiswai. Setuju nggak usah ngomong ini? Nah inilah iman. Jangan cuma berhenti hanya kita sendiri saja. Maka kita harus dalam hidup ini kita harus hati-hati. Nggak salah orang punya kata koleksi. Tahu kata koleksi? Tidak salah. Asal bukan koleksi itu hanya untuk dinikmati diri sendiri. Kan banyak orang begini. Kalau saudara masuk ke rumah orang kaya banyak almarinya toh. Nah almarinya kan macam-macam. Ada isi ini porselen dari mana? Ada kristal dari mana gitu ya. Ada macam-macam lah. Tidak salah kalau manusia punya hobi begini. Kalau nganggur bukain almarinya. Ini baju dari Italia tahun 74. Buka lagi almari. Ini sepatuku. Ini sepatu dari sana tahun 60 sekian. Setelah puas tutup lagi. Maaf, kalau cuma itu koleksi yang kita punya, nah sia-sia. Orang lain gak bisa nikmati itu. Maka itu apa yang kita koleksi dalam hidup ini yang punya dampak buat orang lain? Itulah iman yang paling kudus. Selalu larinya kepada orang lain. Ini yang kita harus kenal, iman itu. Maka itu kalau makin hari kita makin kenal Bapa di surga, karena kita nggak pernah lihat dia. Berarti pengenalan kita makin kuat. Dan makin kuat pengenalan kita, cuma satu tandanya, orang lain kena impact dari hidup kita. Kalau iman kita nggak bawa impact kepada others, maka percuma. Karena Tuhan minta dari iman, muaranya adalah kasih akan semua orang. Bagian terakhir, saya suka melihat ayat ini, Filipi pasal yang pertama. Supaya iman kita jadi iman yang benar. Saya bersyukur kalau hari ini gereja saudara mengajarkan iman, tema iman. Ayat 21 saya mulai baca. Karena bagiku hidup itu siapa? Ayo, hidup itu siapa? Kristus. Kapan kita untung? Nah, ini yang dunia nggak bisa ngerti. Apalagi orang Tionghoa, wah susah. Karena orang Tionghoa selalu untung. Nggak mungkin ada cuandui, cuancia, nggak mungkin. Hanya untung untuk makan, orang Tionghoa pasti nggak mau. Maunya lebih lagi. Tapi Alkitab mengatakan kita semua, kalau iman kita benar, justru untung itu waktu kita mati. Saya itu bingung pertama baca ayat ini. Nah ngapain kalau untung nunggu mati dulu? Nikmati siapa? Kan begitu bukan pertanyaan kita. Lalu yang nikmati siapa? Inilah iman yang paling kudus. Iman yang paling kudus adalah semua keuntungan yang kita dapat itu justru bisa kita nikmati setelah kita mati. Dunia berkata rugi. Oke, kebetulan masih bulan Oktober ini. Lebih 25 tahun saya kira-kira, ya 25 tahun lebih. Saya itu punya hobi. Setiap bulan Oktober, November, saya tidak akan meneliti berita siapa yang dapat hadiah Nobel. Nah, saya nggak tahu saudara punya hobi itu nggak? Penting saudara hobi itu. Saya paling suka. Saya nunggu bulan Oktober tiap tahun siapa yang dapat. Nah, di antara peraih Nobel ada dua yang saya banggakan tahun ini. November mereka akan terima. Satu Liu Xiaobo yang dari RRC. Ingat ya? Ya, Xiaobo. Nah, dia dapat hadiah Nobel itu. Tapi pemerintah RRC jahat sekali. Marah. Sampai menteri perikanannya batal ke Swedia gara-gara itu. Saya bilang goblok betul negara ini. Nah, Nobel, dia sudah mati lama. Kalau nggak salah, Pak Nobel ini meninggal 1904, kalau saya tidak salah. Dia seorang ahli kimia, tapi dia sangat kaya. Nah, dia tulis wasiat, ya, bahwa kalau aku mati nanti, semua kekayaanku harus dikelola oleh sebuah badan, lembaga.
untuk memberi penghargaan buat orang-orang yang berhasil hidupnya membawa dampak buat orang lain. Nah, saya suka meneliti yang begitu itu. Jadi Nobel nggak pernah menikmati keuntungan ini karena dia sudah mati. Tapi begitu dia mati, dunia dapat untung. Nah, itu arti Filipi 1:21, saudara. Kalau tadi Pak Iwanko berkata legacy, betul? Apa yang kita tinggalkan kalau kita mati nanti? Pepatah berkata gajah mati meninggalkan gading, macan mati meninggalkan belang. Awas kamu mati meninggalkan utang. Awas kamu, nanti anak istrimu sengsara. Apa yang kita tinggalkan kalau kita mati? Nah, kebajikan, betul. Nobel luar biasa. Nah, yang kedua, saya lupa, dokter itu yang menemukan bayi tabung. Ya, dia dapat hadiah Nobel baru tahun ini. Nah, yang saya suka, bayi tabung pertama itu umur 33 tahun sekarang. Dan dia diwawancarai. Dia berkata, selayaknya dokterku itu dapat hadiah Nobel. Cuma sayang, kenapa baru sekarang? Itu penyesalan dia. Dan itu orang luar biasa. Hebat sekali. Nah, kalau Pak Nobel hidup sekarang pasti akan dieluk-elukan orang. Karena apa yang dia miliki sekarang bertambah terus. Setiap tahun berapa banyak orang dapat hadiah Nobel itu. Ngerti maksud ayat ini, saudara? Jadi pikirkan, khususnya anak-anak muda, baik mahasiswa maupun rumah tangga muda, pikirkan itu baik-baik. Apa yang kalian akan tinggalkan? Apa yang kalian akan buat? 22. Ini kata Paulus selanjutnya. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Nah, dua kata yang saya mau keluarkan. Kalimat tetapi jikalau aku harus hidup di dunia ini. Jelas Paulus inginnya mati, saudara. Kalau aku harus hidup, itu pertanyaannya. Ngapain kalau harus hidup? Belum lama saya diminta untuk khotbah di satu keluarga, istrinya orang tahun umur 50. Nah, akhirnya saya ngomong, hidup itu nggak ditentukan berapa panjang umurnya, tapi hidup itu ditentukan apa yang dibuat dan dampaknya ke orang lain. Saya beri contoh, untuk apa panjang umur 94 tahun tapi ngerepoti orang terus hidup? Dia lebih baik mati dari orang kayak begini nih. Jangan tersinggung saya ngomong ini ya. Tapi kalau ada saudara punya teman umur 32 tahun dia mati. Lady Di meninggal umur 34, saudara. Muda sekali. Tapi Lady Di punya impact besar pada dunia. Maka itu dalam sejarah dunia, termasuk Michael Jackson pun yang terakhir, belum ada yang menyamai orang nangis sedunia kecuali Lady Di meninggal. Sampai waktu itu Winston Churchill aja dibandingkan belum ada apa-apanya. Jadi sampai hari ini dunia pernah berkabung sedunia loh, hanya sekali, baru sekali waktu Lady Di meninggal. Minggu depannya Mother Teresa meninggal. Nah, saya sering membandingkan, tahun berapa ayo ini kuis pengetahuan umum. Tahun berapa mereka meninggal? 2. Nah, maka itu jangan nonton sinetron terus goblok. 96 Agustus 96, saya masih ingat itu betul. Yang satu umur hampir 90-an, yang satu masih muda. Tapi dua-dua ditangisi oleh dunia, saudara. Luar biasa. Karena apa? Hidup mereka bawa impact, bawa dampak yang luar biasa. Nah, ini yang Paulus katakan, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, kita nggak punya apa-apa untuk bicara dunia, tapi kita punya iman. Nah, ini bedanya. Iman itu akan mewujudkan apa-apa yang nggak mungkin terjadi, tapi jadi bisa terjadi. Tetapi kalau aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Nah, kata buah itu yang menarik. Ayo kita ambil tentang pohon buah. Di antara banyak kekaguman tentang pohon buah, cuma 2 yang saya paling kagum. Saudara bisa temukan betapa hebatnya pohon buah. 1, pohon buah itu nggak ada yang pernah tersinggung apalagi marah. Kalau sekarang dia berbuah, kita petikin sampai habis, sampai pentil-pentilnya kita ambil. Kalau kata pentil, nah itulah hebatnya bahasa Jawa. Ada pentil, ada pentol. Bedanya apa? Pentil itu kecil, pentol itu gede. Maka itu rugi nggak bisa bahasa Jawa, saudara. Ya, nggak belajar bahasa Jawa. Oh, hebat sekali. Pak Pendeta Damaris, dia sudah meninggal, dia ngomong, percayalah, di surga nanti pasti pakai bahasa Jawa juga, dia pakai bahasa Arab, katanya. Oke, ayo. Begitu kita habisi buahnya, dia buah sekarang ini. Ada nggak pohon tersinggung? Dia marah, kurang ajar deh kamu manusia. Kamu habisi buahku, tahun depan aku nggak berbuah, ngambek. Ada nggak begitu? Enggak.
Nomor 2 yang saya paling suka. Tidak pernah ada pohon buah di dunia ini bisa menikmati buahnya sendiri. Mikir, tanya pohon apel, kamu pohon apel tahu nggak rasa apa? Cepat jawab iya atau tidak. Loh iya atau tidak, susah benar. Saya enggak, memang enggak. Saya karena dari kecil saya tinggal di desa, saudara. Jadi saya tuh mikir waktu kecil di belakang rumah papa saya itu ada pohon mangga mana lagi. Saya mikir, iya dia, terima kasih dia ambil minum. Saya bersyukur pada Tuhan untuk hikmat itu. Pohon buah apa saja. Nah satu kali saya tanya, jadi pohon, kapan sih kamu bisa nikmati itu? Kapan? Pernah nggak saudara tanya begitu? Saya bersyukur waktu masih kecil saya diberi pikiran itu. Maka itu setelah saya jadi hamba Tuhan, konsep iman saya itu luar biasa dengan ini. Kapan pohon buah bisa menikmati sesuatu? Cepat, ada satu kalimat penting. Kapan? Ayo. Nah, pertanyaan jawaban bagus. Pohon buah akan merasa nikmat ketika dia tahu ada orang bisa menikmati yang dihasilkan, walaupun dia nggak pernah nikmati sendiri. Maaf. Kenapa saya bisa punya hidup konsep seperti ini? Berkat Tuhan yang saya terima. Saudara, itu nggak sampai 5% yang saya nikmati. Kenapa? Karena saya belajar di pohon buah ini. Saudara dan saya akan disebut Kristen yang benar kalau saudara sedikit saja menikmati berkat-berkat Bapa di surga. Tapi saudara akan berkata nikmat ketika melihat orang lain berhasil gara-gara saudara. Ngerti? Itu yang kita harus miliki. Nah itulah iman. Betul, itulah iman. Maka itu mulai hari ini iman kita harus berubah. Amin. Konsep iman kita harus benar. Selalu orang lain menikmati dari yang kita buat, padahal kita nggak pernah nikmati. Kita berkata, Tuhan terima kasih. Berarti kami sudah jadi pohon buah yang benar. Karenanya orang lain yang menikmati. Saudara, saya jungkir balik betul. Mungkin saya lebih kerja keras daripada siapapun juga kalau saya berkata ini. Untuk membiayai hidup segitu banyak orang. Tapi saya bersuka cita. Hanya menggunakan iman. Saya cuma beriman. Saya hanya melakukan apa yang Papa suruh. Saya tidak pernah mengukur. Ini yang pentingnya. Apa saja yang saya buat asal Papa suruh, saya tidak pernah tanya dulu saya mampu tidak. Enggak. Sebab Papa enggak tanya ability kita. Betul? Yang dia tanya kemauan kita, bukan kemampuan kita. Jadi begitu dia suruh saya akan lakukan tanpa saya ngitung. Maka itu saya punya konsep. Kalau apa saja kita buat itu mikir untung rugi, aku untung tidak, rugi tidak. Wajar itu memang manusia. Tapi kalau kita buat, aku untung tidak kalau buat ini. Maka setiap kali kita mikir untung berapa aku, saat itu yang rugi surga. Amin, taman. Kenapa kalau aku mikir untung surga rugi? Karena seharusnya bukan kita yang untung. Justru kalau kita buat apa-apa untuk dia lewat orang-orang lain, ingat muara iman tadi, berarti kita harus siap rugi. Dan begitu kita rugi, yang untung siapa? Nah itu dia, Tuhan yang untung. Maka itulah iman yang benar. Saya akan akhiri dengan beberapa ilustrasi bahwa untuk apa saja kita terus dengan iman hidup. Dari rumah sampai ke sini itu perlu iman. Betul nggak? Kenapa harus perlu iman? Bisa saja kecelakaan. Betul? Bisa aja. Bisa aja ngalamin sesuatu di jalan. Bisa. Tapi kenapa kita nekat berangkat walaupun sering ada kecelakaan di jalan? Ya karena punya iman. Saya sering memberi ilustrasi orang naik pesawat. Saya harap nggak ada yang berenang dari Indonesia ke sini. Berenang naik kapal maksudnya, kan nggak ada toh pasti naik pesawat. Oke? Ada yang naik kapal dari Jakarta ke Sydney? Nggak ada. Oke? Nah, satu-satunya alat transportasi yang memerlukan iman itu pesawat terbang. Naik mobil, naik kereta api, naik kapal laut itu nggak perlu iman. Ya, karena bisa menyelamatkan diri. Di kapal ada pelampungnya. Maka itu tiap kali kita naik pesawat diterangkan pakai pelampung, saya itu berkata membuang waktu. Itu kan kalau jatuhnya di laut. Loh betul nggak? Padahal selama terbang jarang lewat laut, sehingga lewat daratan semua. Ngapain diperagakan? Terus yang kedua, kalau sudah tiba-tiba kecelakaan, ya belum ngambil sudah meledak dulu. Apalagi mau masangnya, ya ampun, nggak lucu lah itu, nggak lucu. Lo pernah mikir itu nggak, saudara? Maka itu saya nggak pernah tidur aja lah, ngapain? Jadi kalau saudara dan saya naik pesawat,
Itu artinya begitu kita masuk ke pesawat itu, langsung kita berkata, pilot, ini nyawaku. Terserah kamu. Loh, betul tidak, saudara? Itu pasrah nyawa betul, saudara. Karena apa? Kita nggak tahu. Ya, di Sydney ada seorang hamba Tuhan. Ya, istri hamba Tuhan. Dia dari Jakarta mau turun Sydney. Bisa sampai ke nadi di Fiji. Ceritanya begini, aduh, tuh dengar itu ceritanya lucu sekali. Dia ketiduran. Nah, anehnya kok nggak dihitung oleh krunya ini, kan ganti kru. Jadi dia tidur, begitu terbang, loh kemana ini? Ya, sampai nadi baru. Nah, ini bisa terjadi loh. Kita nggak betul-betul pasrah itu. Ayo, misalnya gini, suruh milih, aku mau duduk dekat jendela saja. Mau ngapain? Kalau naik mobil boleh, oh sampai sini, oh ya bentar lagi sampai situ. Ini di pesawat. Ayo sampai mana? Sampai mana? Tahu nggak? Nggak tahu juga. Itu betul-betul pasrah loh, saudara. Kenapa kalau orang naik pesawat tidak begini? Begitu masuk, permisi, boleh nggak saya ke kokpit? Tanya kenapa? Ya mau kenal sama pilotnya. Untuk apa? Mau tanya lulusan mana? Sudah punya berapa jam terbang? Punya pengalaman kecelakaan nggak? Kira-kira kalau saudara pramugari atau pramugaranya ketemu penumpang itu diapain? Suruh turun. Ini pasti orang gila bayi nih kalau naik. Atau juga kita nggak usah masuk dulu, tapi turun. Meriksa bannya digoyang-goyang, sayapnya dinyut-nyut gitu. Ini kuat tidak? Ayo, jangan terlalu kenceng-kenceng. Lo ngerti nggak ilustrasi ini, saudara? Kenapa? Kan itu bahaya sekali. Satu-satunya alat transportasi yang paling bahaya adalah pesawat. Maka itu saya selalu berkata kepada orang untuk belajar beriman, kalau kamu naik pesawat itu sama